Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup bertahan di harga 6.633. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya merosot 95%, tapi hari ini harganya malah rebound. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan bekerja sama dengan konsorsium Inggris untuk menggarap satu proyek jumbo dan hari ini harganya bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Antam. Saham Antam hari ini naik 4% lebih ke harga 1975. Bisa kita lihat di grafik, secara teknikal Antam sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Dan saat ini terlihat masih bisa bertahan dan rebound dari support 1900. Dan di atasnya bisa kita lihat masih ada beberapa resisten, yaitu pertama resisten psikologis di harga 2000. Di atasnya masih ada resisten MA50 di 2010 dan resisten MA150 di sekitar 2040. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak turun saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan hari ini keluar pemberitaan bahwa Antam, Grandcore, dan Envision menggarap proyek jumbo senilai 134 triliun. Dan bisa kita baca sekilas bahwa konsorsium Inggris yang menggarap proyek ekosistem baterai kendaraan listrik akan dilakukan di Sulawesi Selatan. Jadi investasi ini masih dalam rencana. Tapi Antam salah satu bagian dari pengerjaan ini. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi asing yang sebelumnya distribusi hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Antam memang masih ada potensi untuk lanjut rebound menuju harga 2000 sampai garis EMA 150. Tapi potensi untuk break sepertinya masih kecil karena belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi bisa saja ini hanya teknik rebound sementara. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1900-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Antam ternyata masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Karena selama masih gagal break, Antam trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi jika kita pantau Antam berhasil rebound tapi mencoba break kedua garis EMA masih gagal, saya lihat masih ada potensi Antam untuk kembali ke 1900. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham Antam besok atau minggu ini, apabila mau coba entry di sekitar harga sekarang atau dekat-dekat dengan 2000 harus sangat disiplin. Jangan sampai teman-teman entry di sekitar 2000 dan ternyata gagal break, teman-teman akan loss. Jadi saat ini sebaiknya wait and see apabila teman-teman belum sempat dapat hari ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya Inco bisa kita lihat hari ini juga berhasil naik 4% lebih ke 6.600. Jadi Inco juga sama saat ini masih bisa bertahan di support 6.400. Dan kenaikan ini membuat Inco kembali naik mengetes garis MA50 yang sekitar harga 6.650. Jadi jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini Inco memang trennya juga sideways setelah gagal bertahan di atas garis MA50 150. Setiap kali mengetes harga 6.400 masih bisa bertahan, mencoba untuk naik di atas 6.650 selalu gagal break dan turun kembali, sehingga secara tren saat ini mulai sideways. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi dan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi Inco juga saya lihat secara teknikal masih akan sideways walaupun hari ini naik 4% lebih.
Masih ada potensi saya lihat untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 150, tapi potensi untuk break sepertinya juga masih kecil minggu ini karena memang belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi sama untuk trading plan-nya, apabila ternyata masih gagal break ke garis EMA, pertimbangkan untuk take profit atau hold saja terus selama support di 6.400 ini tidak terlewati. Dan untuk yang baru mau entry pun tetap sama, menurut saya sebaiknya jangan coba entry di sekitar garis EMA 50 150 apabila memang belum terkonfirmasi break. Karena beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA, apabila gagal break masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi di sini mencoba untuk break, gagal break, bergerak turun. Ini juga sama, mencoba break, gagal break, bergerak turun. Dan dalam 2 minggu terakhir ini beberapa kali mencoba naik di atas 6.650 memang masih gagal break dan melemah. Jadi apabila belum terkonfirmasi break, sebaiknya jangan coba entry di sekitar resisten. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Friend yang bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan sebelumnya Friend bergerak sangat downtrend, sempat menyentuh 54, setelah itu berhasil rebound, mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, kembali bergerak turun. Dan beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support untuk saham Friend. Jadi saat ini sudah terkonfirmasi break, sempat turun kembali mengetes garis EMA 50. Saat ini bisa kita lihat Friend masih bisa bertahan di 60 dan naik 1% lebih ke 61. Yang garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan menariknya jika kita lihat asing masih terus masuk akumulasi saham Friend. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham Friend, menurut saya masih bisa coba tunggu kembali di 60. Selama masih kuat di 60, masih bisa di hold dengan target jangka pendek menurut saya di 65 sampai garis EMA 150 di sekitar 67. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila memang Friend juga berhasil rebound dan naik tapi gagal break garis EMA 150. Karena selama masih gagal break garis EMA 150, Friend belum akan terkonfirmasi uptrend. Jadi masih akan bergerak sideways di antara kedua garis EMA atau malah bisa kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi tetap harus hati-hati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Harta Dinata yang bisa kita lihat saat ini masih gagal naik di atas harga 400 dan hari ini terlihat mulai melemah 1% lebih ke 394. Secara teknikal memang saat ini saham Harta Dinata trennya masih bergerak uptrend. Dan jika kita perhatikan di sini, ex-date dividennya itu tanggal 13 Juni, jadi minggu depan. Dan saat ini saham Harta Dinata turun kembali di bawah harga 400 yang sebelumnya memang merupakan resisten kuat dari saham Harta Dinata ini. Dan beberapa kali memang sempat berada di atas 400 dan tanggal 30 Mei bisa kita lihat sempat dibuat naik tinggi ke sekitar 456, tapi pada saat penutupan malah terbentuk candle merah. Memang ini apabila tepuk candle seperti ini sudah harus hati-hati, ada tanda-tanda perubahan arah. Dan saat ini jika kita perhatikan support berikutnya di sekitar 380. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini terlihat sudah mulai melemah. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini masih ada sedikit distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi saham Harta Dinata apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu karena saat ini masih dekat dengan harga 400 yang merupakan resisten, masih ada potensi saya lihat untuk sideways minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju harga 380. Jadi apabila Harta Dinata turun mengetes harga 380 masih bisa bertahan, menurut saya baru menarik untuk coba entry. Daripada buy on breakout di sekitar 400, walaupun memang masih ada potensi untuk berhasil break harga 400, tapi menurut saya paling oke apabila bisa dapatkan saham ini adalah tunggu kembali di sekitar 380 sampai garis EMA 50 di sekitar 362. Dan apabila teman-teman mau hold selama masih kuat di garis EMA 50, menurut saya saham Harta Dinata masih layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Tapi untuk yang ingin mendapatkan dividen, teman-teman harus hold, ingat sampai minimal tanggal 13 Juni baru teman-teman jual. Cuma takutnya pada saat ex-date ada potensi itu terkena dividen trap. Jadi untuk yang saat ini baru mau entry juga harus hati-hati potensi untuk dividen trap ini. Terima kasih telah menonton video ini.
Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.